Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak semuanya yang sudah menyempatkan diri uh, dalam mengikuti tatap maya yang ke-19, tatap maya yang terakhir uh, di dalam aktivitas uh, diseminasi PKG PJOK. Tentunya ini merupakan suatu proses yang sudah kita lewati bersama dalam menyelesaikan itu aktivitas di LMS maupun di tatap maya. Baik Kakak, terima kasih. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa apa yang sudah kita lewati proses ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan tentunya ini berdampak baik bagi kakak semuanya sebagai guru PJOK dalam melakukan sebuah perbaikan di tempat tugasnya masing-masing. Baik Kak, mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana keadaan dan kabar kakak semuanya pada hari ini Kakak. Apakah kakak dalam kondisi yang mungkin tidak fit atau bagaimana? Kakak boleh memberikan sebuah uh, informasi terkait dari kabar kakak hari ini semuanya. Saya berharap mudah-mudahan kakak semuanya sehat. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Sedikit informasi tentang keadaan saya. Ya kak ya, saya baru pulang dari Pekanbaru, ada urusan sedikit ya ke kampus. Ya, Dan hari ini baru sampai sak panjang, jadi keadaan saya ini sangat melelahkan dengan tugas yang sudah menunggu. SPJ, dana bos, dua dana sudah menunggu saya. Acara di rumah saya tanggal 28, kemah pramuka tanggal 14 itu sudah sangat padat Kak. Jadi istri saya sakit itu udah sangat beban. Mungkin itu saja keadaan saya kakak ya. Semoga doakan saya dalam keadaan sehat terus kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ab. Mudah-mudahan Kak Ab diberikan kesehatan bersama keluarganya dan istrinya cepat sembuh, dan semua tugas-tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Itu menjadi harapan dari Kak Abnya dan kita semuanya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk Kak Ab dan mewakili rekan-rekan yang lain dari kelas diseminasi PKG PJOK kelas 04. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita ini dengan pembacaan doa. Tentunya seperti biasanya diminta kepada kakak, di antara kakak silakan untuk memimpin doa agar kegiatan kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta kita bisa memahami bersama dari apa yang sudah kita lakukan di dalam proses tatap maya dan aktivitas di LMS tentunya. Baik, silakan kakak mewakili dari kakak yang lain, silakan untuk memandu atau memimpin doa. Pada kakak, waktu dan tempat disilakan. Kak Jumari, pimpin. Silakan, boleh Kak Jumari. Silakan Kak Jum. Di sesi tatap maya yang terakhir ini, diminta kepada Kak Jum untuk memimpin doa agar kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Jum. Oke, silakan Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai tatap maya yang terakhir ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan tentunya agar semua aktivitas yang kita lewati bisa terselesaikan dengan baik, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar Pak. Oke, sebentar ya. Ini lagi ada gangguan pula. Sebentar. Baik, Kak, pada sesi tatap maya ini sudah masuk pada sesi yang terakhir. Kita mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita capaikan, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ini lagi gangguan pula. Sebentar, Kak. Oke. Oke, jelas, Kak. Bisa dilihat, Kak? Bisa Kak, bisa. Oke. Baik, Kak, ini untuk sesi kita kali ini. Oke, baik, Kak. Untuk kesepakatan bersama, tentunya ini yang menjadi prioritas kita tentunya menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak lagi berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama,
memaksimalkan fitur chat jika kakak ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi masukan bagi kita semuanya. Kemudian raise hand jika kakak ingin sebelum bertanya, klik raise hand. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tentunya ini menjadi bukan suatu hambatan, tapi bagaimana kita melewati tantangan ini agar kita bisa senantiasa mengikuti proses tatap maya ini dengan maksimal tentunya. Baik, Kak, terima kasih. Kita kasih dulu upload untuk kita semuanya. 11.04. Baik, selanjutnya kakak itu salam pembuka sudah disampaikan. Nah, untuk ini mari kita sejenak melakukan mindfulness untuk teknik stop selama 2 menit tentunya. Mudah-mudahan ini membuat kita semuanya lebih konsentrasi, fokus pada suatu tujuan apa yang ingin kita capai. Maka dari itu kegiatan kita pada hari ini sebelum kita lakukan, kita melakukan mindfulness terlebih dahulu untuk membuat kita lebih fokus. Oke, sebentar kakak. Selama 2 menit. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Baik kakak, terima kasih. Mindfulness ini merupakan salah satu untuk kita melakukan relax ataupun membuat sebuah menjernihkan pikiran kita tentunya, kemudian membuat suatu melapangkan pikiran kita agar kita lebih fokus pada satu tujuan. Mungkin itu untuk tujuan dari mindfulness ini kakak. Oke, selanjutnya baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kelas 04. Adapun agenda kita hari ini yaitu pendahuluan kesiapan belajar kakak, penyampaian tujuan, kemudian komitmen belajar selama 5 menit,
Kemudian kakak yang kedua itu kita melakukan refleksi awal, dan yang ketiga penyampaian refleksi bukti karya selama 25 menit, kemudian diskusi dan tanya jawab perbaikan bukti karya, dan doa serta penutup selama 10 menit. Itu agenda kita pada hari ini. Baik kakak, terima kasih untuk kakak semuanya. Kita lanjut pada berikutnya pendahuluan. Nah, di sini, nah sekarang kembali lagi kakak untuk menuliskan pada kolom chat tentunya. Nah, kira-kira kakak-kakak persiapan belajarnya itu pada posisi nomor berapa dari 1 sampai 10. Nah, untuk mengikuti refleksi tatap maya yang ke-19 tentunya. Boleh kakak melakukan di fitur chat berada di posisi berapa kira-kira kakak semuanya. Boleh masing-masing kakak selama 1 menit. Kak Jun. Oke, Kak Jun berada di posisi 4, nomor 4. Nah, kenapa Kak Jun berada di posisi nomor 4? Kira-kira tentu ada alasannya. Nah, boleh Kak Jun memberikan sebuah komentar ataupun pendapat terkait dari hasil yang Kak Jun. Baik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kenapa saya memilih nomor 4 level pembelajaran, persiapan pembelajaran, karena saya rasa saya masih perlu belajar. Saya rasa saya perlu lagi berlatih dalam menyampaikan, apalagi dalam tuntunan metode pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, karena saya masih banyak kekurangan, dan itulah kenapa saya pilih level 4. Terima kasih. Mohon maaf atas salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas apa yang sudah akan disampaikan. Oke, Kak Kustaniah berada pada level 4. Boleh Kak Kustaniah sedikit memberikan gambaran? Mungkin Kak Jun berada di posisi 4. Nah, hal ini kita semuanya sedang berproses Kak Jun terkait apa yang sudah Kak Jun sampaikan. Kita di sini sebagai guru PJOK tentunya ingin melakukan sebuah perbaikan. Nah, perbaikan itu sudah Kak Jun tampakkan pada diri Kak Jun, dan kita semuanya sudah berbuat pada proses tersebut. Artinya Kak, ketika kita dalam mengikuti proses tatap maya, LMS, di diseminasi PKG PJOK ini yang membuat sebuah dampak positif tentunya daripada dampak negatif yang kita dapatkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tingkat level kemajuan dari kita semuanya itu sudah menunjukkan bahwasanya proses dari apa yang sudah kita lakukan pada beberapa bulan terakhir ini menunjukkan hal yang baik tentunya pada diri kita dan tentunya pada peserta didik. Nah, terkait dari proses yang Kak Jo sampaikan tadi, tentunya ingin melakukan sebuah perbaikan, masih banyak kekurangan, itu adalah hal yang biasa Kak Jo, kita selaku manusia biasa, namun kita tetap berproses. Bagaimana kita sebagai guru PJOK senantiasa melakukan refleksi diri. Nah, apa yang sudah Kak Jo sampaikan, apa yang sudah Kak Jo lakukan ini menunjukkan bahwasanya sikap positif yang Kak Jo sampaikan itu menunjukkan perbaikan pada diri Kak Jo selaku guru PJOK. Artinya kita menyadari kita ingin melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih baik dan yang lebih baik. Nah, bukan berartinya Kak Jun itu menyampaikan demikian, saya menilai dan mengatakan bukan Kak Jun itu tidak baik, Kak Jun ingin berproses lebih baik, Kak Jun sudah melakukan yang baik. Nah, hari ini Kak Jun menunjukkan ingin lebih baik lagi dari apa yang sudah Kak Jun lakukan. Baik dari segi proses yang sudah Kak Jun lakukan di tatap maya maupun di LMS yang sudah saya lihat bahwasanya menunjukkan grafik peningkatan yang lebih baik tentunya dari diri Kak Jun dan kakak-kakak yang lain tentunya. Baik, terima kasih untuk Kak Jun atas apa yang sudah Kak Jun sampaikan. Mungkin Kak ini mewakili dari Kak Jun. Untuk Kak Kustaniah,
Mungkin boleh menyampaikan terkait dari apa yang Kak Kustania pilih, itu berada juga sama di posisi nomor 4. Karena posisinya sama, kalau Kak Kustania menyampaikan mungkin ada perbedaan dari Kak Kustania kenapa berada di 4. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan posisinya sama. Nah, tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, di sini Kakak, nah kita keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya itu kita melakukan perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang perlu kakak-kakak lakukan. Kita berada di posisi di tengah-tengah ini, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini pembelajaran yang berkelanjutan yang harus kita terapkan. Nah, apa yang sudah kakak lakukan, apa yang sudah kakak dapatkan dari diseminasi PKG PJOK ini, tentunya kakak harus bisa melakukan sebuah perubahan diri, baik itu dari diri kakak sendiri selaku guru PJOK. Nah, setelah kita mengikuti diseminasi PKG PJOK yang biasanya kita mungkin lebih pada dalam menegur siswa itu lebih banyak tegasnya ketimbang lembut, katakanlah lembutnya. Nah, itu kita sadari semuanya, termasuk saya juga. Setelah mengikuti proses ini, tentunya diharapkan kepada kita semuanya ada perubahan yang signifikan dalam melakukan perbaikan, perubahan diri, baik itu untuk diri kita sendiri dalam memfasilitasi peserta didik tentunya, maupun untuk kelas PJOK tentunya. Nah, ini yang menjadi harapan. Dan yang kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang kita harapkan setelah kita mengikuti proses ini, selesai di sini, bukan hanya selesai di situ saja, tapi bagaimana kita bisa mampu menggerakkan rekan sejawat dalam melakukan sebuah perubahan ataupun perbaikan tentunya. Yang mungkin mereka melakukan seperti ini, melakukan sebuah katakanlah peserta didik kita lagi bermasalah, kita menegurnya dengan cara yang agak keras, tentu kita bisa menegur siswa itu dengan cara yang lebih baik lagi, yang lebih lembut lagi. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan agar pembelajaran efektif itu tersampaikan. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran tentunya kakak dapat memahami terkait dari bukti karya PKG PJOK melalui PMM. Nah, kemudian aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar tentunya. Nah, baik Kak, terkait dari hal itu Kak, tujuan dari ini, sebelum Kak melakukan upload bukti karya, tentunya Kak melihat terlebih dahulu apakah bukti karya yang Kakak lakukan ini sudah sesuai dengan rubrik yang sudah disampaikan. Kemarin pada pertemuan kemarin itu Kakak sudah disampaikan bahwasanya ketika Kakak ingin mengupload, silakan salah satu di antara 3. Boleh modul, boleh video pembelajaran, boleh berbagi praktek baik, boleh modul pembelajaran yang sudah Kakak sampaikan. Itu harus sesuai. Tentunya Kakak ketika Kakak memilih modul ajar ataupun berbagi praktek baik, itu apa yang sudah Kakak sampaikan di RTL, video Kakak di RTL, berbagi praktek baik bersama rekan sejawat. Itu harus ada dokumentasinya, ada notulennya, ada daftar hadirnya, sesuai lengkap lah dengan apa yang sudah dilakukan. Kira-kira itu Kakak. Nah, silakan untuk selanjutnya refleksi awal kita 2 menit Kakak. Boleh Kakak berbagi ketika Kakak mengupload bukti karya. Nah, bukti karya itu belum semuanya Kakak masukkan di LMS. Nah, hal ini menjadi catatan bagi kita. Nah, usahakan Kakak mengupload itu sebelum tanggal 13.
Tanggal 12 itu Kakak mungkin ada mau melakukan perbaikan, silakan Kakak lakukan perbaikan supaya nanti Kakak tidak terlambat di dalam melakukan upload tugas di bukti karya. Mungkin boleh Kak melakukan refleksi terkait dari bukti karya. Oke, kalau sudah jelas, boleh kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ya Kak. Sudah ada ya? Kak Abdurrahman ada sampai? Oke. Baik Kak, untuk selanjutnya di sini saya jelaskan sedikit terkait dari Kak memilih kategori bukti karya. Nah, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG BJOK ini yang pertama Kak, itu ada praktik pembelajaran. Itu merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau Kakak berada di luar kelas dalam untuk mempraktiknya silakan. Nah, Kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini boleh Kakak pilih. Kemudian berbagi praktik baik itu pembelajaran ataupun pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ataupun rekan sejawat. Artinya dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul ataupun hasil dari refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen ataupun PDF ataupun video. Nah, silakan Kakak, nanti RTL juga boleh. Nah, kemudian Kakak boleh menggunakan RPP ataupun modul ajar, tetapi modul ajar itu harus ada CP-nya, kemudian dokumentasinya juga ada. Nah, silakan Kakak sempurnakan apa yang sudah menjadi kekurangan bagi Kakak. Mungkin itu. Kemudian Kakak, jika jelas, bagaimana Kakak jelas? Jelas Kak, jelas. Oke. Oke, kalau jelas, oke saya lanjut di sini. Mengingat kembali ya Kak, penyusunan draft bukti karya. Nah, di sini ya, bagaimana menurut Kakak ataupun dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, di dalam sekolah, serta kendala apa saja yang Kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Nah, jika memang ada, silakan Kakak sampaikan terkait dari ini. Oke, silakan Kak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kendala itu banyak Kak dalam menyusun bukti karya nih. Salah satunya waktu serta kesibukan guru masing-masing, serta mungkin kurangnya rekan-rekan sejawat dalam membantu kita, ya. Itu salah satu kendala Kak dalam penyusunan bukti karya saya. Itu kemarin itu banyak sekali yang tidak ada guru di sekolah, ya. Ada yang udah berangkat, ada yang kepala sekolahnya nggak ada yang sibuk CGP apa tuh loka karya terakhir CGP, ada yang gurunya sakit. Itu paling sisa 3 atau 4 orang di guru di sekolah itu ketika mau mengambil video atau yang lain-lain itu tidak bisa karena mereka satu guru memegang kelas, menghentikan guru lain itu 2 kelas, itu sangat susah Kak. Jadi mohon maaf Kak, saya belum mampu memberikan terbaik karena banyak betul kendalanya Kak. Saya sendiri juga kacau Kak ya. Jadi akhir ini mungkin itu saja Kak kendala dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Kak Abdurrahman. Mungkin kakak yang lain boleh menyampaikan ini terkait dari apa yang sudah Kak Abdurrahman sampaikan. Mungkin itu dilema bagi kita sebagai guru PJOK ketika kita sedang mengampu pada menyelesaikan tugas ini, dan kemudian ini
bagaimana kakak tinggal nanti ke depannya ya, karena ini bukan kehendak, tentunya bukan kehendak Kak Abdurrahman, namun karena ada aktivitas yang mungkin sebagai perwakilan dari sekolah dalam menyelesaikan tugas yang banyaknya berada di luar seperti yang disampaikan tadi, itu mengikuti padat karya ataupun loka karya tentunya, dan yang kepala sekolahnya menyelesaikan tugas yang lain dan juga sakit. Nah, tinggal beberapa orang yang berada di sekolah. Nah, ini menjadi sebuah dilema tentunya bagi Kak Abdurrahman. Namun, nah untuk kedepannya ya bagaimana kakak ya berkolaborasi, memberi sedikit sebuah pemahaman, manfaat apa yang sudah kakak lakukan, kemudian ya dengan kesibukan aktivitas kakak semuanya yang mempunyai peran penting berada di sekolah masing-masing, yang mengampu bidang studi, yang mengampu pada proses tugas tambahan sebagai mungkin katakanlah bendahara yang dilakukan oleh Kak Abdurrahman. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, tentunya perlu kita apresiasi bahwasanya kakak sebagai guru PJOK yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini mempunyai peran di tempat tugasnya masing-masing. Ini saya sangat apresiasi sekali untuk kakak semuanya. Namun di dalam proses tersebut tentunya bagaimana kita kembali lagi kita pada asset based thinking dalam mengelolanya dengan baik, menjadi sebuah pengalaman. Tentunya kita harus melakukan, Kak Abdurrahman sudah ini bukan menjadi sebuah katakanlah kendala atau bagaimana, tapi ini adalah sebuah tantangan baru yang perlu yang mungkin Kak Abdurrahman lakukan, dan Kak Abdurrahman menyesuaikan waktu menggunakan, kita kaitkan kembali kepada asset based thinking. Nah, kakak-kakak tidak perlu istilahnya melakukan ataupun memaksakan harus semuanya itu hadir, namun kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Beberapa yang ada di sekolah, kemudian mungkin sifatnya mungkin bisa diskusi atau bagaimana, memanfaatkan waktu-waktu istirahat itu dengan beberapa poin menyampaikan, mungkin membuat sebuah kesepakatan, itu tinggal bagaimana kakak dalam menentukan ataupun berkolaborasi. Kakak sudah melakukan terbaik, kakak sudah memberikan terbaik tentunya untuk sekolah dan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, ketika kakak ingin yang tadi disampaikan oleh Kak Abdurrahman itu sangat dilema sekali, yang mungkin tetap semangat Kak Abdurrahman dalam melakukan sebuah perubahan tentunya, perbaikan. Nah, tinggal kakak kita gunakan aset based thinking yang ada di sekolah. Tidak harus dengan seluruh guru Kak Abdurrahman, tapi beberapa orang saja silakan. Nah, tinggal menyesuaikan waktu saja. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dan masukan. Nah, ini kedepannya silakan lakukan yang terbaik. Tentunya kakak bertanggung jawab penuh terhadap mata pelajaran yang sudah kakak ampuni. Baik, terima kasih untuk Kak Abdurrahman. Sangat luar biasa sekali di dalam kesibukan Kak Abdurrahman. Kak Abdurrahman bisa menyempatkan menyelesaikan tugas-tugas kakak dengan baik. Yang namun kita manusia biasa itu tidak perlu kita berpikir secara defisit. Kak Abdurrahman tetap semangat. Kak Abdurrahman berpikir secara kekuatan positif. Nah, ini harus Kak Abdurrahman lakukan. Sudah menunjukkan bahwasanya Kak Abdurrahman sudah melewati tantangan tersebut. Buktinya Kak Abdurrahman sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Pun yang namanya kita manusia biasa itu tidak luput yang namanya dari kekurangan. Nah, tapi kita tidak berpikir secara kekurangan, tapi berpikir secara kekuatan. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Refleksi bukti karya. Nah, di sini kakak untuk refleksi bukti karya, di sini rubrik validasi bukti karya PKG BJOK bisa kita lihat. Nah, di situ ada lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta. Itu peserta itu adalah kakak selaku guru PJOK, kepala sekolah, diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Itu kakak coba perhatikan di situ. Itu yang perlu kakak siapkan.
Jangan lupa cap kepala sekolah, jangan sampai terlupa, tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan kakak, itu juga harus kakak siapkan. Kemudian isi karya ataupun video ataupun PDF menunjukkan pemahaman kakak terkait sintesa ataupun implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, yang kakak upload itu kakak itu berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada PKG PJOK ini. Mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3. Nah, sampailah dengan bukti karya, itu yang perlu kakak pahami. Nah, kemudian itu poinnya sudah bisa kakak lihat. 10 itu adalah sudah sesuai, 5 itu belum sesuai. Nah, 10 itu. Kemudian kakak isi karyanya itu tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun sara. Nanti tidak ada kesenjangan. Kemudian isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Nah, ini kakak sudah pahami. Isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Coba kakak perhatikan yang sudah kakak lakukan. Nah, untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Nah, jika kakak itu kemarin ada mengupload video, coba kakak perhatikan, karena ada di situ yang sudah saya koreksi, ada yang gambarnya itu tidak terlihat. Itu perlu kakak perbaikan. Nah, kemudian untuk karya dalam bentuk videonya suara dapat terdengar dengan jelas. Itu harus jelas suaranya, dan kemudian hasil karyanya juga harus jelas. Nah, untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau penggambar karya pihak orang, tidak menggunakan hak orang lain. Nah, kemudian untuk karya dalam bentuk dokumen itu tercantum daftar pustaka. Kalau kakak modul ajar itu ada daftar pustaka, referensinya. Kemudian menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, kira-kira itu dari mana sumbernya, itu perlu kakak pahami. Mungkin itu kakak kira-kira. Oke. Nah, di sini kakak menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek yang ada berikut ini. Nah, di sini kakak bisa kita lihat lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah, tadi sudah sampaikan, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, ini ada sudah sesuai, ada belum sesuai. Jadi kakak coba kakak perhatikan terlebih dahulu. Nah, tadi yang poin-poin tadi, nah sudah sesuai ataupun belum sesuai. Nah, ini kakak silakan kakak silakan kita diskusikan ataupun tanya jawab terkait dari apa yang sudah kakak upload di bukti karyanya. Dan bagi yang belum melakukan perubahan, untuk segera kakak bisa menyelesaikannya agar nanti tidak terlambat dalam proses penilaian, sehingga kakak bisa menguploadnya di PMM secepat mungkin setelah persetujuan dari saya. Nah, kira-kira silakan kakak. Ya. Untuk Kak Junaidi saya perhatikan mungkin Kak Jun belum buka di itu. Kak Jun tolong untuk model ajar Kak Jun itu sudah bagus. Kemudian Kak Jun bisa nanti menambahkan pada CP-nya agar lebih baik. Coba Kak Jun perhatikan lagi komentar yang sudah saya jawab di LMS. Mungkin itu. Mungkin ke yang lain, silakan. Yang lain silakan kakak. Kalau memang ada pertanyaan boleh disampaikan ataupun kita diskusikan di sini kakak.
untuk memang terkait dari waktu kuliah yang sudah Cek LMS ya, Boy. Coba saya dulu cek LMS. Di situ? Kayaknya buka. silakan Kak. Ayo Kak Yumari. Kak Yumari mana? Udah Kak, yang sampaikan silakan. Oke Kak Abdurrahman silakan Kak. Gini Kak, kalau tugas saya Kak kemarin Kak ada kesalahan itu sudah saya perbaiki. Itu udah betul atau salah Kak? Oke, nanti saya konfirmasikan lagi Kak. Tadi saya cek Oke. lagi kan, terkait itu belum bisa terkoneksi tadi karena ada gangguan. Oke, siap nanti Kakak. setelah ini nanti saya koreksi, kemudian hasil dari Kakak semuanya, ya mungkin ada semalam Kak Abdurrahman itu kurang pada stempel ya lembar persetujuan. Ya, halaman persetujuan Kak Nah, itu sudah saya perbaiki sama CP. tambah CP kan di modul ajarnya. Ya, 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 oke. itu sudah saya tambah tuh Kak. Oke, boleh. Setelah itu nanti Kak bisa lanjut ke PMM. Kirim di PM Kak ya? Di PMM nanti. Setelah saya buat nomor persetujuan. Oke, siap Kakak. Udah mungkin saja Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh, silakan. Itu saya Kak. Ya, nah untuk Kak Jun. Saya kendalanya pada RTL Kak. Oh, RTL-nya soalnya gini, kombel kami itu Snega itu dia tidak membuat notulen. Hanya saja saya menampilkan itu Kak sertifikat selama ini Snega itu kombel. gitu ya. Gimana Kak? Nggak ada notulennya. Oke. Ya itu aja dulu Kak. Makasih Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Jun, untuk Kak Jun, kalau memang Kak Jun itu memasukkan bukti karyanya itu, tapi saya lihat semalam bukti karya yang Kak Jun masukkan itu adalah modul ajar Kak Jun ya. Iya Kak, modul ajar itu permainan terus. Nah, cuman pada modul ajar Kak Jun itu perlu Kak Jun tambah CP-nya Kak Jun. Yang lain saya sudah bagus, cuman CP-nya kemudian asesmen otentiknya. Itu kita kaitkan pada pembelajaran yang itu ya PKG BJOK. Nah, terkait dari apa yang disampaikan oleh Kak John, tinggal bagaimana Kak John kolaborasi bersama rekan sejawat, meskipun katakanlah kombinnya itu belum maksimal ataupun aktif, tapi Kak John bisa kalau bisa nanti Kak John coba mengembangkannya dengan beberapa rekan sejawat, mungkin menyampaikan melakukan diskusi ataupun bagaimana terkait dari apa yang sudah Kak John lakukan, begitu. Nah, untuk Kak Sadam, RTL-nya nanti saya coba konfirmasikan karena tadi saya cek tadi belum masuk lah di asar tadi, pada asar tadi. Nah, nanti saya coba cek lagi setelah ini. Dan nanti Kak, coba nanti setelah ini coba dipantau di LMS-nya setelah saya persetujuannya sudah oke, kalau memang tidak ada masalah, kakak bisa lanjutkan ke PMM. Jadi itu yang perlu kakak segerakan nanti. Nah, jadi kakak terkait hal itu, tentunya kakak ini kan sudah masuk pada tatap maya terakhir kita, tatap maya yang ke-19. Ini tatap maya pamungkas tentunya kakak. Nah, sebelum itu kakak
saya ingatkan kembali bahwasanya setelah semalam itu aktivitas LMS itu akan tutup pada tanggal 13. Namun pada tanggal 12 itu kakak-kakak sudah menyelesaikan ada tugas-tugas yang tertinggal. Jadi nanti saya bawa tugas-tugas tinggal itu kakak coba kakak selesaikan, untuk itu berpengaruh pada proses penilaian di LMS, sehingga nanti tidak ada nilainya kakak, jadi 0. Nah itu yang perlu kakak pahami. Kalau untuk tugas bukti karya tinggal pilih sesuai dengan apa yang ada di situ. Boleh kakak modul ajar, boleh kakak RTL berbagi pelatih baik, boleh video pembelajaran. Namun itu harus sesuai dengan, harus jelas, gambarnya harus jelas, suaranya harus jelas. Kemudian itu notulennya ada, daftar hadirnya ada. Silakan kakak. Kemudian ada konfirmasi itu persetujuan terhadap peserta didik walaupun secara lisan dan terhadap kepala sekolah karena dokumentasi yang diambil. Nah, itu yang perlu kakak sepakati. Misalnya izin untuk mengambil gambar, izin untuk mengambil videonya untuk anak-anak ataupun kepada kepala sekolah karena ada dokumentasinya kepala sekolah, ada guru lain itu. Boleh kakak sampaikan walaupun secara lisan. Buktinya ada itu. Kemudian begitu juga sama dengan modul ajar, kakak bisa menyampaikan secara lisan bahwasanya izin untuk mengambil gambar ini, izin mengambil ini, perlu kakak sampaikan. Itu adalah untuk menghindari dari yang namanya dokumen tanpa izin. Itu yang perlu kakak pahami. Mungkin itu kakak. Ada lagi yang lain kakak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya kakak. Nah, sampai di sesi yang terakhir itu, kalau tidak ada doa. Nah, sebelum itu kakak silakan, mungkin sebelum ditutup dengan doa kakak, ini perlu saya sampaikan bahwasanya ini adalah sesi tatap maya yang terakhir. Untuk itu kakak, saya sebagai fasilitator dalam melakukan memfasilitasi kakak semuanya di sini, mohon maaf terlebih dahulu atas nama pribadi, atas nama fasilitator terhadap kakak semuanya, baik itu penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kakak ataupun tidak pada tempatnya ataupun kurang mengasihkan bagi kakak. Itu saya selaku fasilitator dalam memfasilitasi kakak, untuk tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu adalah dari diri saya sendiri yang perlu melakukan refleksi dan perbaikan tentunya untuk kedepannya. Nah, untuk itu kakak, saya atas nama pribadi selama berapa bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir, hampir 3 bulan, mulai dari September, 23 September sampai dengan saat ini, tentunya mungkin saya mengingatkan kakak untuk tugas. Nah, tidak lain tidak bukan hanya untuk memberikan sebuah pemahaman, hanya untuk mengingatkan agar tidak tertinggalnya kakak di dalam LMS. Kemudian ketika kita tatap muka kemarin, mungkin ada yang mungkin tidak berkenan di hati kakak, baik itu dari segi sikap saya, tingkah laku saya, maupun penyampaian saya. Untuk itu saya atas nama fasilitator kelas Disimnasi PKG PJOK kelas 04, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak. Nah, kemudian kakak-kakak semuanya, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, boleh kakak sampaikan. Baik, silakan Kak Abdurrahman dalam mewakili dari kakak-kakak yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin mewakili kawan-kawan, mungkin ada kawan juga nanti yang akan menambahkan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Yang pertama, saya secara pribadi maupun kawan-kawan minta maaf sama kakak sebagai fasilitator. Mungkin selama kami mengikuti PKG PJO ini tidak sesuai dengan harapan kakak, tapi yakinlah kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin yang jelas kakak tidak ada salah sama sekali dalam menyampaikan, sudah bagus. Mungkin dari kami sebagai peserta yang banyak kekurangan kakak. Mungkin dari itu saya mewakili teman-teman minta maaf sebesar-besarnya kepada kakak selama tatap muka ini, tatap maya, tatap muka itu banyak kesalahan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh kakak Jumari yang kelihatan sedih sekali, matanya berkunang-kunang. Lanjutkan Kak Jumari. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman, silakan. Baik, Loh, kok hilang Kak Jumari? Lanjut kakak, lanjut. Oke, baik, terima kasih untuk kakak semuanya. Artinya di sini kakak, kita sebagai manusia biasa dan saya tentunya menyadari beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan bagi saya dan kakak semuanya. Saya sangat apresiasi sekali kelas 04 ini antusias sekali dalam mengikuti diseminasi PKG PJOK dengan kesibukan kakak yang sangat luar biasa, namun kakak bisa menyempatkan diri dalam mengikuti kegiatan ini dengan waktu durasi yang sangat lama, itu hampir dengan 3 bulan. Di sela-sela kesibukan kakak ini yang menjadi sebuah motivasi bagi saya, tantangan dalam memberikan sebuah pemahaman kepada kakak semuanya. Di sini saya sangat berterima kasih di kelas 004 ini diseminasi PKG PJOK Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya. Di sini saya banyak belajar dalam memfasilitasi kakak, banyak hal-hal yang mungkin menjadi referensi bagi saya. Kita ada 11 yang aktif, dari 15 ada 11 yang aktif mengikuti kegiatan ini. Tentunya kita di sini sebagai pendidikan orang dewasa, POD, tentunya banyak hal-hal yang positif yang saya dapatkan dari kakak. Nah, awalnya saya pernah mengatakan di kelas ini, sempat saya sampaikan kepada pihak BGP di awal kita masuk, kita hanya ada 7 orang, kemudian tinggal 5 orang, dan itu kelas ini hampir saja dikembalikan ke BGP. Namun upaya itu ya niat baik dari kelas kita 004 ini sehingga kakak bisa sampai dengan tatap maya yang ke-19 ini bisa hadir dengan 11, dan saya berharap dari 11 ini janganlah sampai ada yang tidak lulus. Nah, besar harapan saya kepada kakak semuanya untuk bisa menyelesaikan, katakanlah bukan di sini saya memaksa kakak-kakak, tetapi saya ingin memberikan sebuah pemahaman bahwasanya jika kita bersama-sama, kakak sudah melakukan hal ini bersama-sama, menghargai satu sama yang lain sangat luar biasa. Kelas 04 ini kelas yang sangat luar biasa. Saya mengatakan di rekan-rekan Pasda, baik itu di Pasda Meranti maupun di luar Pasda yang ada di Riau, mengatakan kelas saya ini sangat kelas yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan? Kakak menunjukkan bukti bahwasanya ketika kakak-kakak itu hadir di tatap muka, saya sangat apresiasi sekali keaktifan kakak-kakak
dalam mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Nah, kakak-kakak saling berkolaborasi padahal kakak-kakak tidak saling mengenal. Namun di tatap muka itu kakak, disitulah kekeluargaan kita itu muncul di kelas 004. Saya sangat apresiasi sekali kelas 004 ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga, bukan hanya sampai di sini, tapi setelah selesai kegiatan ini tetap kita menjalin kolaborasi yang baik dalam memajukan pendidikan PJOK yang ada di tempat tugas kita masing-masing. Nah, dari hal yang positif inilah yang perlu kita kembangkan di tempat tugas kita. Kita tidak berpikir secara defisit. Nah, saya di kelas 04 ini tidak berpikir secara defisit, tapi saya berpikir secara kekuatan. Kakak-kakak punya kemampuan, kakak-kakak punya kualitas, dan itu ditunjukkan pada tatap muka. Nah, saya sangat apresiasi sekali kelas 04 ini. Mungkin di dalam kegiatan ini yang namanya kita manusia biasa, ya tak luput dari kesalahan dan kesilapan. Saya tidak sempurna, saya mempunyai banyak kekurangan, dan kekurangan saya ditutup kelebihan dari kakak-kakak semuanya. Begitu juga sebaliknya kakak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS itu sangat luar biasa. Kakak berusaha, berupaya dengan waktu yang semaksimal mungkin. Kakak sibuk dalam keadaan yang menyelesaikan tugas sekolah, semuanya urgent, semuanya menjadi kepentingan bersama dalam memajukan pendidikan yang ada di sekolah, kakak-kakak tempat tugas kakak-kakak masing-masing. Tapi di sini kakak berusaha untuk berkolaborasi, menyelesaikan bersama, menyelesaikan saling mengingatkan satu sama yang lain, tugas-tugas yang belum selesai, dan kemudian saling berbagi pemahaman, berbagi praktik baik, itu sudah menunjukkan yang sangat luar biasa di kelas 04. Mungkin ini tidak ada di kelas-kelas yang lain. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sekali, banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Di sini kakak sudah berpikir secara kekuatan, berpikir asset based thinking. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kakak semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah membuat suasana kelas 04 itu menjadi suasana kelas yang sangat tak bisa saya sampaikan dengan kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini tidak ada gate bagi kita, tidak ada ya yang namanya kita sebagai guru PJOK. Di sini kita semuanya sama, cuma hanya ada yang dituakan dan ada yang sebagai berkolaborasi dalam memadukan ataupun membuat sebuah perbaikan pada PJOK. Mudah-mudahan harapan saya Kak, jadilah guru yang reflektif tentunya Kak di tempat tugas kita masing-masing, lakukan perubahan yang positif meskipun perubahan itu hanya kecil menurut orang lain, tapi lakukanlah sebaik mungkin. Walaupun sekecil apapun kakak lakukan, jangan pikirkan orang lain yang berkata apa-apa, tapi selagi itu baik, selagi itu bermanfaat untuk orang banyak dalam pembelajaran PJOK yang lebih baik, kakak lakukanlah perubahan, walaupun itu sekecil. Katakanlah sekecil biji, seperti itu. Mungkin kakak di tempat tugasnya masing-masing dapat mengembangkan, dapat melakukan sebuah inovasi yang lebih baik tentunya. Nah, mungkin itu Kak, terima kasih untuk kelas 04 semuanya. Di sini saya mohon maaf, mungkin selama kita mengikuti tatap maya ada kelebihan waktu mungkin itu terjadi pada kelas kita. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu tidak luput dari kesilapan saya, dan tujuan saya baik dalam memberikan sebuah pemahaman yang bermakna kepada kakak semuanya dan kepada kita semuanya sebagai guru PJOK. Nah, di sini kita sama-sama guru PJOK, mari bersama-sama kita kembangkan PJOK yang lebih baik, saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin itu Kak, dari sesi terakhir ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kakak yang lain kan ada mau tambahan atau gimana. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini, ditutup dengan doa. Dan hal ini saya sampaikan kepada kakak semuanya.
Mungkin Kak Sadam selaku ketua kelas di kelas 04, silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Silakan Kak Sadam. Baik, Kakak. Mohon maaf Kakak, hari ini di Zoom yang penutup ini saya tidak efektif betul karena kebetulan saya di rumah orang tua ini Kak. Orang rumah saya pergi ke Batam Kak. Ya, ya Kak. Jadi jaringan susah betul Kak. Oke Kak. Jadi ya saya yang jelasnya selaku ketua kelas minta maaf pada Kak Pasil yang sudah luar biasa sampai hari ini detik ini masih memberikan motivasi semangat terutama kepada saya, kemudian kepada kakak-kakak yang lain, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak tadi dari sekian orang menjadi sekian orang, dan alhamdulillah itu berkat kerja keras dari Kak Haya yang sudah bertengkus lumus luar biasa memberikan motivasi semangat kepada kita semua. Nah, kemudian selain dari itu saya memberikan apresiasi yang sangat besar. Mungkin kalau kita nilai dari harga tidak ternilai, namun dari sini kalau saya pribadi banyak sekali belajar, dan terutama belajar kesabaran menghadapi tingkah ataupun sikap dari kita semua, terutama anak-anak kelas 04 yang luar biasa. Hari ini kita memiliki kesibukan masing-masing, namun alhamdulillah hari ini kita masih menyempatkan diri dan masih semangat, khususnya untuk kelas 4 hari ini. Jadi kakak dan kakak-kakak yang lain, baik Fasda maupun peserta, saya pribadi selaku ketua kelas mungkin selama ini sering mengajak, kemudian kakak-kakak yang lain untuk ikut Zoom. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kakak. Saya rasa itu saja kakak, saya bingung ini kak mau ngomongin apa. Yang jelas di Zoom yang terakhir ini saya merasa ya ada sedih, pasti akan merasakan rindu dan kangen kok tidak ada Zoom lagi gitu ya kan. Saya rasa itu saja kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih apa yang sudah sampaikan menjadi penguatan bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita lakukan perbaikan tentunya pada lakukan refleksi untuk diri kita dan untuk tentunya untuk PJOK yang lebih baik. Nah, itu Kakak. Baik, terima kasih Kak Sadam, terima kasih kakak-kakak semuanya. Untuk itu untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita tutup sesi ini dengan pembacaan doa agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan kelulusan yang hasilnya sangat baik tentunya. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelas 04 jadi kelas yang terbaik dari kelas-kelas yang lain tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Kak, silakan untuk doa. Saya serahkan kepada Kakak. Baik. Silakan Kak. Pak Junaidi. Baik, terima kasih Kakak yang sudah mengirimkan di fitur chat. Oke. Semuanya kakak tidak ada salah di sini menurut saya. Yang namanya kita saling berkolaborasi itu ada hal yang biasa dalam mewujudkan pendidikan, dalam memajukan untuk diri kita tentunya, dan berkolaborasi yang lebih baik tentunya. Di sini Kak sangat kelas, saya hanya dapat menyampaikan kelas 04-nya adalah kelas yang sangat luar biasa. Silakan Kak.
Kak Junedi, doa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah sekian lama kita belajar bersama, berlatih bersama, berkumpul bersama, sebaiknya dari majelis ilmu ini biar ada berkah, kita tutup dengan pembacaan doa. Kemudian doanya menurut kepercayaan masing-masing. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina masyiatika wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannataka wa minal khani ma tuwani bihi alaina masyabba dunya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Kak, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan dari teman-teman semua, rekan-rekan, kakak-kakak semua. Terima kasih kepada Kakak Fasil, terima kasih kepada tim BGP Provinsi Riau, dan terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tutup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan kita sepakat. Baik, Bapak. Sebelum Sama yang kemarin 8.000 ya? melakukan Salah kabarnya. terima kasih Tapi cuma ini kayaknya foto aja kan. bisa dicari di Papua. Ya. Kemudian terima kasih juga beberapa Ayo tutup ini. Ini bang. Ya. Ada lagi? terima kasih Bapak. Espero esta sola. Espero Monterrey. Baik, Kak. Ya, saya segala kekurangan. Ini jangan ya bilang topik yang Kapur. kita nah, untuk sesi terakhir silakan Kak kamera. Sudah saya masing-masing tiga. Kak Persenda, Kak Lura, Kak Iwan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kak semuanya. Ulang Kak, saya di pinggir jalan nih gelap, tak nampak muka. Ulang. Oke Kak. Oke, saya hentikan dulu. Ini gelap juga masih. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kak. Saya hentikan dulu rekaman. Oke.